Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak ustaz sekalian, santri putri kelas 1A yang berbahagia, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Lalu langsung saja pada materi kali ini, pelajaran sorof. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab kitab tasrif, sudah sampai pada bab al-harokat. Tentunya sudah mencatat semua di buku tulisan masing-masing dari materi yang sudah Ustaz bagikan atau share di grup ya. Baik, untuk materi pertama seperti biasa dibacakan dulu daripada materi kita hari ini sesuai dengan yang tercantum di dalam kitab yang berbahasa Melayu. Lalu kemudian nanti penjelasan sedikit tentang materi yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi amin. Al-harokatu. Al-harokat itu artinya baris-baris. Baris-baris di dalam bahasa Arab ialah satu, dhamma, tandanya seperti ini, dua, fathah, tandanya begini di atas garis, kemudian tiga, kasroh di bawah garis, ya. Empat, sukun, lima, syaddah atau bisa juga disebut dengan tasydid misalnya, kemudian enam, tanwin dhammah atau dhammatain ya, istilah lainnya. 7, tanwin fathah, tanwin yang double atau fathatain. Kemudian 8, tanwin kasroh atau kasroh yang double, kasrohatain. Dan maddah atau mad bacaan panjang, ini tandanya seperti bendera. Kemudian bab selanjutnya huruful illati wa tab'if. Huruf-huruf illat itu ialah ya, waw, alif. Ilah itu artinya sebab atau penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf waw, alif, ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain huruf dan juga sering dibuang dari satu kalimat atau kata lantaran tidak perlu, sebagaimana dibuang sesuatu yang berpenyakit. Huruf-huruf tab'if itu ialah huruf kembar yang beridgham seperti farro, adda dan sebagainya. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf, seperti faroro dijadikan farro. Baik, itu adalah pembacaan kitab kita atau materi kita pada hari ini. Penjelasannya selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harokat, Ustaz rasa ini tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar atau terperinci detail karena insya Allah semuanya sudah memahami tentang harokat ya, atau baris. Jadi baris dhamma bagaimana fungsinya atau letaknya, dan juga fathah tentunya sudah maklum semuanya itu ya. Dhamma dibaca u, fathah dibaca a, kasrah dibaca i, sukun berarti mati ya, dan sebagainya. Insya Allah sudah maklum semuanya. Baik, lanjut ke bab selanjutnya tentang huruf illat dan tab'if di dalam pelajaran sorof. Jadi dalam pelajaran sorof nanti kita mengenal ada namanya huruf illat dan juga tab'if. Huruf illat tadi sudah dibacakan sebagian tentang kitab, yaitu huruf waw, alif, ya atau ya, waw, alif ini ya. Nah, ini adalah huruf illat. Nah, untuk penamaannya dinamakan illat tadi ada dua kemungkinan. Dinamakan sebab karena biasanya dijadikan huruf-huruf ini bisa dinamakan dua nama, yaitu dinamakan sebab atau sebagai penyakit. Tapi lebih sering di dalam pelajaran tasrif ya, itu dia menjadi makna yang penyakit ya, penyakit. Jadi
keberadaan mereka itu biasanya kalau memang nampak maka tidak dibaris, oleh karenanya dinamakan sebab tapi memanjangkan lain huruf ya, sebab buat memanjangkan lain huruf. Nah, contohnya kalau di sini tadi mungkin tidak dicontohkan untuk huruf illat. Nah, contohnya seperti saro, lafaz saro ya, tulisannya sin baru alif baru ro. Situ ada alif yang menjadi sebab panjangnya huruf sin. Kemudian contoh yang lain seperti koma, koma ya, koma. Nah, itu adalah kalau menjadi sebab panjang, berarti ya sebab panjang. Atau dibuang. Nah, nanti ada huruf illat itu bisa suatu ketika dibuang dalam artian tidak dipakai. Itu nanti insya Allah dalam bab selanjutnya. Contohnya lafaz biasanya itu di dalam pelajaran atau dalam bab fi'il amar atau fi'il nahi, yang mana bagian akhir daripada fi'ilnya adalah huruf illat. Contohnya Roma Yarmi. Nah, Roma Yarmi. Di situ kita tahu bahwasanya akhir daripada lafaz Roma Yarmi, kalau Roma akhirannya ada alif bengkok, kalau Yarmi ada huruf ya. Ketika dia menjadi fi'il amar, bentuknya irmi. Irminya dibuang huruf ilatnya, yaitu huruf ya yang ada di belakang huruf mim. Jadi itu adalah huruf ilat. Kenapa dibuang? Karena menjadi penyakit tadi ya, menjadi penyakit ini. Sebagaimana dibuang sesuatu yang berpenyakit. Baik. Selanjutnya huruf tab'if. Nah, huruf tab'if itu ialah huruf kembar yang beridgham seperti farro dan adda. Jadi mana yang tab'if di sini, yang kembar di sini yaitu huruf ro ya, huruf ro ini. Nah, oleh karenanya diuraikan di sini idgham artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf yang lain. Sebenarnya sejatinya lafaz farro dan adda ini adalah faroro. Anda adalah adada, seperti faroro dijadikan farro. Jadi karena adanya dua huruf yang sama atau kembar, ro yang pertama sama ro yang kedua sama, maka diidghamkan. Itu di dalam aturan pelajaran shorof. Jadi kalau ada huruf yang kembar ya, sama ya, sama dan mereka berjajar, sejajar atau beriringan, maka harus diidghamkan. Jadi farro, adda ya, abbo dan sebagainya. Baik, itu adalah materi kita untuk hari ini tentang pengenalan harokat dan juga huruf illat dan huruf tab'if di dalam pelajaran shorof. Selanjutnya jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.